Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiyah serta nikmat iman dan Islam, sehingga insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita setiap malam Kamis meneruskan mudzakarah kita tafsir Jalalain. Malam ini kita masuki ayat yang ke-232. Mari kita sama-sama memulai dengan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'ah. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله.
Wa idza talaqtumun nisa. Wa idza dan apabila talaqtum kalian para suami telah mentalak menceraikan an-nisaa para perempuan istri-istri. Fabalagna ajalahunna inqadat iddatuhunna, lalu telah habis masa iddahnya. Apabila istri sudah diceraikan dan habis masa iddahnya, fala ta'duluhunna, maka janganlah kamu menghalang-halanginya perempuan itu. Ai la tamna'uhunna, jangan kamu halangi mereka. Khitabun lil auliya, larangan ini ditujukan kepada para wali. Apabila suami telah menceraikan istrinya lalu habis masa iddahnya, maka wali jangan mencegah istri yang telah diceraikan itu ayyangkihna azwajahunna, untuk dinikahi oleh suami-suaminya. Jadi dia ini dah cerai sampai habis iddah nih tak rujuk, maka dia boleh kembali dengan nikah baru oleh mantan suaminya. Nikah kedua. Itu barang baru stok lama. Maka wali tak boleh mencegah, melarang anaknya yang diceraikan itu untuk balik nikah dengan mantan suaminya. Nah, itu tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna sababa nuzuliha, karena sebab turunnya ayat ini adalah anna ukhta Maqil ibni Yasar, sesungguhnya saudara perempuan dari Maqil bin Yasar, talaqaha zaujuha, diceraikan oleh suaminya. Jadi Maqil ini menikahkan saudara perempuannya, lalu suami daripada saudara perempuannya itu menceraikan istrinya. Fa arada ayyuraji'aha, lalu sang mantan suami ini ingin kembali rujuk. Rujuk itu kembali. Cuma karena udah habis iddah, ya ini datanglah dia ke rumah, nikahlah lagi. Famana aha Maqil ibnu Yasar, lalu
Makil bin Yasar, wali dia kan, bapaknya tidak ada, saudara, melarang dia, oh tak boleh. Sampai dia bersumpah, aku sudah nikahkan kau baik-baik dengan saudariku, engkau campakkan gitu aja, ceraikan. Sekarang nak minta nikah lagi, tak boleh. Oh, geram. Turun ayat. Begitu turun ayat ini, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Makil? Sami'tu wa ata'tu. Segeram-geramnya begitu turun ayat, reda. Karena dia reda saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap yang luar biasa. Jadi kalau ada wali, ya entah bapak lah, saudara kan, kalau nggak ada semua bisa saja paman, ya, atau keluarga besar dari yang perempuan lah itu. Jangan menghalang-halangi, ya, untuk menikah dengan mantan suaminya. Idza taradau, jika mereka kembali itu dengan suaminya, dengan istrinya, taradau, saling meredai, rela sama rela, bukan dipaksa. Artinya al azwaju wan nisa, sang suami itu rela, sang istri itu rela. Memang mau mereka berdua mau kembali. Kalau sudah sama-sama mau, kok tak ingat kan? Nggak kapok kan diceraikan kemarin tuh? Kok mau? Kalau udah sama-sama mau, ini kan aja. Jangan dihalang-halangi. Tapi dengan syarat idza taradau, apabila keduanya, suami dan istri itu saling reda, meredai, suka sama suka. Bainahum, di antara mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, syar'an, menurut syara. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalika nahyu 'anil 'adl. Yang demikian itu yakni larangan menghalang-halangi pernikahan itu. Yu'azu bih, menjadi nasihat, pembelajaran, ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Li'annahu al-muntafi'u bih, karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah yang memperoleh manfaat dari nasihat agama. Artinya apa? Kalau kita betul beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dilarang. Karena ini nasihat dari Allah, nasihat agama untuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagi yang tak beriman kepada Allah dan hari akhir, ya nasihat itu tidak akan memberi manfaat baginya. Didengar Al-Quran pun selamba aja. Tapi orang yang beriman kepada akhir, macam Makil, begitu imannya kepada Allah dan hari akhir, begitu dengar ayat ini, langsung dia bilang sami'tu wa ata'tu. Aku dengar
dan aku takut. Dzalikum azka lakum wa athhar. Dzalikum ay tarkul adan. Yang demikian itu yakni meninggalkan, mencegah perempuan tadi itu menikah. Jadi perbuatan meninggalkan, menghalang-halangi, mencegah itu azka ay khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Wa atharu, dan lebih suci, lakum walahum, bagi kalian dan bagi mereka pasangan itu. Kenapa? Lima yukhsha ala zawjaini minar rabibah bisababil alaqati bainahum. Kenapa? Karena dikhawatirkan. Dikhawatirkan kalau mantan suami istri ini mau nikah lalu dihalang-halangi, dikhawatirkan nanti mereka melakukan hubungan gelap. Karena terang-terangan dilarang oleh keluarga, sementara mereka udah tahu rasanya. Kenapa? Mereka itu saling cinta, mencintai, dah saling kenal dan saling cinta. Namanya sudah orang saling cinta, saling kenal, macam kata orang tua, mending menjaga 100 ekor lembu daripada satu anak yang mau nikah. Susahnya minta ampun. Model kami di Lombok itu kalau menikah adatnya kan harus dicuri. Karena aib bagi orang tua kalau diminta. Oh, kok murah kali diminta-minta. Terpaksa dicuri. Tapi karena sama-sama mau, barang yang dicuri lari sendiri. Ya jalan sendiri dia datang. Karena dia ya barangnya yang mau juga. Tapi karena adat, ya dicuri. Tapi dia yang jalan. Bukan harus dipaksa. Itu kita kalau sudah mau sama udah saling kenal, udah saling cinta, maka kalau dilarang, dihalang-halangi, takutnya terjadi hubungan gelap. Kenapa kok bisa hubungan gelap? Bisa babil ala qatibainahum. Kan udah saling kenal, udah saling cinta. Nah begitu juga sih sebetulnya bagi anak kita yang sudah dewasa, yang sudah umuran nikah, udah masa umur nikah, dan mereka mau sama mau, dilihat udah dekat terus, segera nikahkan daripada terjadi perbuatan yang mendekatkan kepada perzinahan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui ma fil maslahah, apa yang padanya mengandung maslahat. Allah lebih tahu kemaslahatannya. Wa antum la ta'lamuna dzalik, dan kalian tak tahu kemaslahatan itu. Taunya kalian ego. Udah adikku dicampakkan, anakku dicampakkan, enak kali dia diambil lagi. Kamu juga bodoh betul, kenapa mau lagi? Jangan. Allah lebih tahu maslahatnya, kita tak tahu. Fattabi'u amrahu, karena itu ikuti perintah Allah. Apa? Udah kasih dia menikah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ditujukan kepada wali yang akan menikahkan anak perempuan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu, dan
ibu-ibu yang melahirkan, yurdi'na al-yurdi'na, hendaklah dia itu menyusukan auladahunna, anak-anak mereka. Tuh, ibu yang melahirkan susui anaknya. Susu kaleng? Bukan, ASI, air susu ibu. Tuh, hendaklah dia menyusukan anaknya. Haulaini amaini, 2 tahun. Kamilaini, 2 tahun genap. Liman arada ayyutimma radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan. Wala ziyadata alaih, tidak ada tambahan dari 2 tahun. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi laki-laki yang dilahirkan bayi untuknya. Siapa itu? Al-abi, bapak. Ini bunyi ayatnya itu begini. Wa 'alal maulid, maulid itu kan yang dilahirkan. Lahu, baginya. Tuh, istri melahirkan itu untuk kita. Kita punya anak. Binnya bukan kepada ibunya. Tengok kakak, bin. Betul kan? Kita nggak pernah melahirkan, binnya kita yang dapat, bukan ibunya. Bagi bapak yang dilahirkan anak untuknya, rizquhunna, kasihlah jatah rizki untuk istri. It'amul walidat, memberikan makanan kepada ibu yang melahirkan. Istri kita itu kasih makan yang baik-baik, syukur dia mau melahirkan. Ada wanita hari ini mau nikah tak mau melahirkan, dia pakai spiral tanpa izin. Nah, kita untung istri kita udah dapat kita, maka kasih makanan, kebutuhan pokok, makan, minum, wa kiswatuhun, dan apa? Pakaian. Kasih dia alal arda, atas dia menyusui, in kunna mutallaqatun, in kunna mutallaqatin, jika dia ditalak. Wah, ini jarang ini. Ini suami istri nikah, punya anak, entah kenapalah baru anaknya lahir kecil diceraikan istrinya, tapi bil ma'ruf, cerainya. Jadi ketika diceraikan, sang istri harus dikasih sandang pangan selama dia menyusui 2 tahun. Bukan istriku lagi, tapi anak Anda dia itu. Apa namanya nih Pak Imam? Hak asuh anak, hak bagi yang mengasuh anak, karena anak kita diasuh oleh ibunya, mantan istri, ibunya juga kasih uang belanja, pakaian juga, ya belanja lah, belanja untuk dapur, pakaian yang layak. Bil ma'ruf, bil ma'ruf ay bi qadri taqatih, seukuran kemampuan
suami, tapi jangan pula istri mentang-mentang wah kasih sekian. Oh, enak aja aku yang capek-capek menyusui, kamu yang dapat. Nah, semampu suami. Allah tekankan la tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidaklah dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ay taqatuha illa usaha taqataha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Nah, artinya jangan dipaksa di luar batas kemampuan dia memberikan. Tapi suami juga jangan mencari dalil menghindar-hindar. Nah, tanggung jawab. La tudarra walidatum biwaladiha, dan janganlah dibuat mudarat menderita walidah ibu yang telah melahirkan tadi biwaladiha gara-gara anaknya, bisababihi ay bisababi waladiha. Artinya apa? Janganlah gara-gara anak capek dilahirkan, disusui, terus kita telantarkan gitu aja gara-gara cerai. Kan dia yang menderita siksa. Janganlah dibuat menderita gara-gara anak tuh. Bagaimana gambarannya disebutkan bi'an ya tukrahu ala iryahi idza imtana'at. Bi an takrahu ala irdaihi idza imtana'at. Dengan gambaran suami itu memaksa istrinya untuk menyusui anaknya. Pokoknya kamu harus susui dia. Kan kamu ibunya, padahal cerai nih. Idza imtana'at, ya. Kalau istri ini tak mau, enggak mau kata dia. Oh, bagaimana maksudnya ini? Anak untuk bisa menyusui itu tanggung jawab suami. Kalau cerai, maka istri boleh menolak menyusui anak itu, karena anak itu adalah bin bapaknya. Maka kalau dia tidak mau, ya kita terpaksalah carikan dia tempat nyusu lain. Boleh tak? Dalam Islam kan boleh saudara susuan. Enggak ada yang mau, bebelaklah. SGM nggak ada yang mau, ya terpaksa gitu. Jadi kalau dia menolak jangan dipaksa. Keterangan ini menunjukkan bahwa kita punya kewajiban. Jangan hilang begitu aja, bahaya. Makanya salah satu hikmah mengapa di Indonesia dilarang pernikahan dini, takutnya belum siap hal-hal yang begini. Nikah cerai. Setelah cerai ditinggal istrinya, tak diurus-urus padahal dia punya anak yang ditinggal di situ. Wala mauludun lahu biwaladihi, ay wala yudarru mauludun lahu. Dan janganlah dimudaratkan, dibuat menderita siapa? Mauludul lahu. Siapa tadi? Orang yang lahir bayi untuknya, yaitu bapak. Jangan juga sang suami dibuat menderita biwaladi, gara-gara anaknya, ay bisa babihi bi ayyukallafu fawqa taqatihi, dengan cara istri memaksa harus ngasih sekian di luar batas kemampuan suami. Jadi adilnya Islam.
Ya, jangan dibuat yang perempuan menderita menyusukan anak-anak kita lalu kita biarkan begitu saja. Tapi suami juga jangan dibuat menderita dengan maksa dia mengeluarkan semaunya istri padahal suami tidak mampu. Ya, namanya orang tua itu kan kadang-kadang egoisme masing-masing. Nah, Islam ini menjaga. Wa 'alal warithi mislu dzalik. Wa 'alal waris, dan bagi ahli waris, ay warisil abi wa huwal sabiyu, yaitu ahli waris dari bapak. Siapa? Anak yang lahir itu. Ay ala waliyihi, yakni atas walinya, wali daripada anak tadi, fi malihi, ya pada hartanya. Kan kalau anak kecil kalau punya harta yang mengelola adalah walinya. Contohnya gini, ada suami istri menikah lalu punya anak kecil, tiba-tiba bapaknya meninggal, sementara ini banyak harta warisan. Ahli warisnya siapa? Bayi tadi. Tapi bayi kan nggak bisa mentasarufkan hartanya, maka penjagaan dan pengelolaan hartanya itu oleh walinya, iya kan? Dia yang kelola. Maka sang wali ini punya kewajiban yang sama. Apa? Minar rezeki wal kiswah. Artinya gini, kalau yang tadi ini ada suami ada istri, cerai hidup, istri ini menyusukan anak yang bayi tadi, maka suami harus wajib memberikan nafkah, makanan, pakaian kepada mantan istri. Ini cerai hidup, yang punya kewajiban suami, mantan suami. Sekarang cerai mati, kan ada cerai mati juga, bapaknya tak ada, maka ahli warisnya kan ada harta warisan. Dari harta warisan itu kasih ke ibunya. Hati-hati ibu-ibu, jangan langsung digenggam ahli waris itu, dikirain dia sendiri yang punya harta mantan suaminya. Kami ada diminta, oh iya, pihak laki-laki, iya, dalam Islam. Ya kalau di Indonesia ya ada pengadilan, hak asuh anak itu kan lewat pengadilan, siapa yang akan ngelola. Jadi begini, hati-hati kita. Kami kemarin awalnya diminta untuk menengahi kasus seperti ini. Jadi suami istri menikah, tapi karena ada hal cerai, cerainya itu ternyata karena pindah agama, istri dan anaknya ke agama lain. Menikahlah dia lagi dengan istri kedua. Nah, menikah. Istri kedua ini tak punya anak pula. Tiba-tiba itu di Amerika, kaya, disebut banyak kali hartanya, kaya. Nah, tiba-tiba suami yang kaya ini meninggal. Suami ini punya saudara 2 atau 3 di Pekanbaru.
Istri merasa harta suami itu harta dia. Dia yang jadi satu enak kan. Ya, saudaranya merasa dia ahli warisnya. Ya betul itu ahli warisnya karena saudaranya. Tapi kan dia cuma saudara. Iya, karena tidak ada anaknya. Kan gak ada jadi ahli warisnya. Yang asabahnya ya tinggal saudaranya itu. Enak kali dia kok dapat harta kata dia. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan langsung dianggap warisan itu milik istri. Tetapi sang wali yang mengelola harta ini harus tahu, harus dikasih istri itu. Di luar bagian warisannya, yaitu jatah dia untuk membesarkanlah, memelihara anak tadi. Begitu ya gambarannya. Wa 'alal warithi mislu dzalik. Fa in arada fisalan an taradin minhuma. Fa in arada ay walidan, apabila keduanya ibu dan bapak ingin fisalan qablal haulain, dia ingin menyusuinya itu diputus sebelum sampai sempurna genap 2 tahun. Sepakat nih antaradin ittifaqin. Reda sama reda memutuskannya, sepakat. Udahlah setahun aja. Sepakat. Minhuma, antara keduanya. Wa tasyawurin bainahuma, dan mereka bermusyawarah antara keduanya. Musyawarah gimana nih? Iyalah nih, sepakatlah kita setahun saja ini. Fala junaha alaihima fi dzalik, maka tidak ada dosa bagi keduanya pada yang demikian itu. Tidak berdosa. Wa in aradtum, dan apabila kalian ingin, khitabun lil abai, khitab kepada para bapak. Apabila bapak-bapak ingin antas tardi'u auladakum maradi'a ghairil walidat, apabila bapak-bapaknya ingin anaknya itu disusukan oleh bukan ibunya, boleh tak? Fala junaha alaikum, boleh, tak berdosa. Fihi, padanya. Idza sallamtum ilaihinna ma ataitum ay aradtum ita'uhu lahunna minal ujrah, jika kalian menyerahkan apa yang kalian berikan. Apa maksudnya? Kan kita berikan nih mantan istri tadi itu. Sekarang nih sepakat, dah kata dia setahun aja lah. Boleh tahun. Nak genapkan 2 tahun, nyari perempuan lain. Dengan memberikan apa yang awalnya kita nak berikan kepada istri ini, diberikanlah kepada perempuan yang lain itu sebagai upah dia menyusukan anak kita. Boleh tak begitu? Boleh. Fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian, baik pihak bapak suami atau pihak ibu atau enggak.
bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah, tapi diikat. Jangan ini dilakukan untuk menelantarkan anak. Atau artinya sikap tindakan kita yang memutus sebelum 2 tahun lalu mencari perempuan lain untuk mensukainya, itu tolong pertimbangkan dengan wattaqullah, takutlah kepada Allah. Artinya jangan sampai di hati kecil kita itu sebetulnya ada niat untuk melalaikan ajaran-ajaran agama yang menjadi hak anak kita, hak pasangan kita. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, bima ta'maluna, terhadap apa yang kamu lakukan, basirun, Allah maha melihat. La yakhfa alaihi syai'un minhu, tidak ada yang sembunyi bagi Allah. Allah tahu isi hati kamu. Apa maksudmu melakukan itu? Bagaimana sikapmu memperlakukan istri, mantan istri, anak, orang sukan anak? Allah tahu, Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. Tak ada yang sembunyi. Hatta detakan jantung, suara hati kecil kita juga diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu takutlah kepada Allah. Artinya dalam mengambil sikap, mengambil apa yang menjadi keputusan kebijakan kita, hati-hati. Ini juga sebetulnya berlaku bagi semua hal, bukan saja bab menyusui. Artinya apa yang kita lakukan, Allah tahu semuanya. Ya. Nikah bank susu. Ya. 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 Ini memang fikih kontemporer. Banyak hal yang terjadi di zaman sekarang, termasuk bayi tabung. Bayi tabung satu khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh pun ada syarat. Ini pendekatannya dulu. Syaratnya itu antara suami istri yang sah. Memang iya suami istri dia, cuma kandungannya lemah, bukan sembarang dari sperma laki-laki yang mana. Jadi dari sperma suaminya yang sah, cuma kandungannya lemah, pakai bayi tabung. Bukan sembarang beli di pasar sperma siapa. Itu syaratnya yang membolehkan. Kembali ke yang tadi, maka kita harus hati-hati. Kalaupun kita lakukan agar dia syar'i, harus jelas botol ini susu dari siapa. Tanggung jawab yang mengelola itu, mengelola bank lah itu. Kalau beli di pasaran biasa, ya udah nggak jelas sudah. Sama dengan bayi tabung itu, maka butuh kehati-hatian. Tetapi kadangkala kalau ini agak sulit dihindari karena dunia dan kecenderungan manusianya, maka yang dibutuhkan adalah kehati-hatian tadi, wattaqullah. Boleh tapi wattaqullah.
Mungkin itu ya. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat berikutnya, walladzina yutawaffawna yamutuna minkum, dan orang-orang yang wafat di antara kalian, meninggal suaminya, wa yazaruna ayatrukuna azwajan, walhal dia meninggalkan istri, yatarabbasna bi ampusihinna ba'dahum anin nikah, hendaklah ia menjaga dirinya, menahan dirinya ya setelah nikah, arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Jadi tadi masih ada rangkaian, kalau istri ini cerai karena cerai wafat, ya kan? Dia menyusukan anaknya, ditanggung oleh wali kalau ada harta warisannya. Dan perempuan tadi janganlah dia bercepat-cepat bersolek-solek, tahan dulu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, bukan 10 bulan, 4 bulan 10 hari. Wa hadza fi ghairil hawamili, ini bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya tidak hamil. Wa ammal hawamilu fa iddatuhunna ayyadana hamlahunna, tapi bagi wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka batas eddahnya sampai melahirkan. Jadi beda. Bagi yang tidak hamil, masa eddahnya 4 bulan 10 hari. Bagi yang sudah hamil, masa eddahnya sampai melahirkan. Kalau hamilnya baru 1 bulan, ya terpaksa nunggu sampai akhir, sampai melahirkan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Inilah yang dapat kita mudzakarahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.